warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope that you are fine today. Materi pembelajaran kita kali ini Ibu kemas dalam bentuk yang berbeda, yakni dengan menggunakan Google Classroom yang dipadukan dengan PDF. Jadi, cara kalian membukanya yaitu dengan cara menekan atau mengklik tiap-tiap gambar yang ada di sana. Setiap gambar yang ada di sana akan memberikan informasi-informasi tertentu. Kesempatan pagi ini kita akan mempelajari tentang checking understanding. Bagaimana cara kita mengecek atau memeriksa pemahaman seseorang. Apakah teman atau lawan bicara kita itu sudah paham atau mengerti dengan apa yang kita jelaskan kepada mereka. Baik, tanpa menunggu lama-lama, yuk kita mulai pembelajarannya. Well, ketika kita memberi informasi atau penjelasan kepada orang lain, kita pasti ingin informasi yang kita sampaikan atau yang kita bagikan itu dimengerti oleh orang tersebut. Untuk itu, kita butuh untuk mengecek atau menanyakan kepada mereka apakah mereka sudah paham atau belum dengan penjelasan kita. Untuk mengecek pemahaman seseorang tentang apa yang kita bicarakan, ada beberapa ekspresi atau cara yang bisa kita gunakan dalam bahasa Inggris. Yang pertama, the first, do you understand? Do you understand? Saya yakin 90% dari kalian pernah mendengar ungkapan seperti itu, ya kan? Karena ini merupakan kata-kata yang paling umum digunakan, yang maksudnya adalah apakah kamu sudah paham? Apakah kamu sudah mengerti? Kemudian, next, the second, do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? Yang artinya, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Next, the third, do you know what I mean? Do you know what I mean? Yang artinya, apakah kamu tahu yang aku maksud? Kemudian ada lagi, you know what I'm talking about? You know what I'm talking about? Apakah kamu tahu apa yang sedang saya bicarakan? Dan semua yang barusan Ibu katakan tadi, maksud atau meaningnya atau artinya meminta perhatian seseorang. Apakah mereka sudah paham? Intinya, lo udah paham belum? Seperti itu. Nah, selain dari keempat yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa tambahan lagi, yaitu first, are you with me? Are you with me? Yang artinya, apakah kamu mengerti? Apakah kamu mendukungku? Kemudian ada juga, you know, right? Tahu kan? Atau ya kan gitu. Nah, selain kita mengecek pemahaman orang lain, kita pasti juga pernah ditanyakan oleh orang lain, apakah kita sudah paham atau belum dengan apa yang kita dijelaskan oleh orang tersebut. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita sudah paham atau belum, ada beberapa respon atau ungkapan atau cara yang digunakan dalam menjelaskan bahwa kita itu sudah paham atau belum dalam bahasa Inggris. The first, I see what you are saying. I see what you are saying. Yang artinya, saya mengerti dengan apa yang kamu katakan. Selanjutnya, I understand what you are saying.
I understand what you are saying. Artinya, saya paham dengan apa yang kamu katakan. Kemudian ada lagi yang ketiga, I know what you mean. I know what you mean. Yang artinya, saya mengerti atau saya paham atau saya tahu apa yang kamu maksud. And the last one, yang terakhir adalah I'm with you. Yang artinya, ya, saya mengerti atau saya paham dengan kamu. Nah, misalnya kalau kita tidak fokus atau belum paham karena mungkin tadi waktu teman kita atau orang lain sedang menjelaskan sesuatu, kita tidak memperhatikan mereka. Kita tidak memperhatikan apa yang sedang mereka bicarakan. Cara kita menyatakan atau merespon bilang bahwa kita belum paham adalah yang pertama, I don't understand. Itu adalah sesuatu yang umum digunakan, yang artinya saya tidak paham. Itu mungkin sudah biasa bagi anak-anak dengar kata I don't understand. Selanjutnya, I don't get your point. I don't get your point. Ada juga I don't get it. I don't get it. Next, I'm not sure. I know what you mean. I'm not sure. I know what you mean. Nah, semuanya yang 4 tadi artinya sama, bahwa kamu belum atau tidak paham dengan mereka, dengan apa yang mereka katakan. Nah, yang dari dulu kita taunya hanya kata I don't understand. I don't understand. Oke. Baru saja kita sudah mendengarkan beberapa ulasan materi tentang bagaimana cara mengecek pemahaman seseorang. Tetap semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan pandemi dan belajar di rumah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.